Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bersama Wakil Rektor 3 bidang Publikasi dan Inovasi, teman-teman dosen sekalian, Kaprodi, dosen dan BAK serta KTU. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa melaksanakan kegiatan rapat rutin dosen Fakultas Agama Islam dalam rangka evaluasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pembelajaran, publikasi dan PKM semester genap 2023-2024. Kemudian akan dilanjutkan dengan persiapan pembelajaran tahun akademik ganjil 2024-2025 yang sekaligus nanti juga akan ditutup dengan penelitian pendampingan atau sinkronisasi Sinta, Publon dan lain-lain oleh Bapak Wakil Rektor 3. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa membuahkan hasil dan apa yang kita harapkan di Fakultas Agama Islam ini terwujud. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rapat ini memang dirancang tanpa seremonial supaya kita karena ini sifatnya rutin, setiap semester kita lakukan, kita laksanakan. Dan pertama dari yang utama adalah kami Fakultas Agama Islam akan melaporkan kepada Bapak Wakil Rektor 3 tentang Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang publikasi. Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 6 yang akan kita sajikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah keaktifan dosen mengajar, kemudian yang kedua adalah publikasi dosen, jafung dosen, evaluasi matur ini saya kira tidak perlu, nanti saja di lain waktu, kemudian dosen wali dan RKAT. Yang hampir semua yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan publikasi dan penelitian atau riset. Bapak Wakil Rektor 1 bahwa Bapak Wakil Rektor 3 bahwa persentase kehadiran, saya ingat kehadiran ini kan akademik ya. Kehadiran di Fakultas Agama Islam alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin membaik. Yang paling kecil ini Pak Warek PGMI itu Pak Ongki, Pak Kaprodinya Pak Warek. Itu ini tingkat kehadiran dosen PGMI, bukan Pak Ongki, tapi dosen PGMI. Kemudian nomor 2 adalah disusul oleh PS, ya, Pak Febri ya, PS, kemudian ada HK, ES, dan yang paling tinggi itu MPI. Ya. Bukan Pak Agus, tapi dosen-dosennya Pak Agus. Oke, baik. Ya, Pak Ongki unggul dengan predikat nilai tertinggi padahal. Paling kecil di sini Pak Ongki. Oh, dosennya. Oke, kalau dibandingkan Pak Warek bahwa ES, HK, IAT, KPI itu ada kenaikan. MPI ada kenaikan, PAI ada kenaikan. PHI dari yang sebelumnya 81,46%, sekarang sudah 89,41, artinya naik 8%. Jadi ES naik 2%, HK naik 3%, IAT naik 3%, KPI naik 8%, MPI 10%. Ya, MPI ya. Dosen-dosen MPI 10%. Kemudian yang turun itu ada PBA, Pak Mualim. Ini turun Pak Mualim. Ya. Nanti diingatkan, Pak Sultan diingatkan nanti kalau udah ngajar. Gitu ya. Kemudian ada PGMI, ya PGMI. Nah, kemudian PS ada kenaikan. Ya ini prodi unggul semua ya.
Iya, oke. Oke. Makanya Pak Agus hijrah. Karena promosi ya. Ya promosi. Promosi jabatan. Oke. Kami harap ini dosen-dosen PBA, dosen-dosen PGMI dan yang masih kecil, di sini ada ES juga ya. Ada kenaikan tapi tidak signifikan. Ini ke depan mari kita bersama-sama untuk memenuhi minimal 80% ya, atau 14 kali tatap muka. Syukur-syukur bisa penuh. Seperti dosen-dosen PAI ini banyak yang penuh, banyak yang 100. Tetapi perbandingannya nanti ada beberapa dosen yang tidak aktif. Seperti Pak Faisal, kemudian beberapa dosen yang lain lah. Yang ada di sini tidak akan saya sebut gitu ya. Nah, jadi pembaginya itu akhirnya menjadi, walaupun dosen-dosen yang lain itu adalah 100%, tetapi karena ada dosen yang, salah satu dosen yang kecil, sehingga pembilangnya itu menjadi kecil atau rata-ratanya menjadi kecil. Nah, ini Bapak Warek 3, Pak Hasan Baharun, publikasi kita. Jadi dari 71 dosen FAI, 77% yang memiliki publikasi di tahun akademik semester genap ini ya, semester genap 2023-2024. Dan masih ada 22,9% atau 23% yang masih belum memiliki publikasi. Yang merasa saja nanti ya, nanti resminya nanti akan dibuatkan surat oleh Pak Munir, surat anjuran untuk melaksanakan publikasi. Nah, kalau dihitung secara rinci, Scopus itu ada 5, ya, ada 5, itu pun dapat syafaat semua atas berkah Pak Warek 3 ini memerintahkan LP3M. Sehingga ada 5 Scopus yang terbit di semester genap ini. Kemudian di Sinta 2 hanya ada 2 orang yang menulis di Sinta 2. Dosen FAI ya, bukan dosen pasca. Kalau Pak Hasan, Pak Akmal tuh tidak kita masukkan dalam statistik ini. Tidak perlu disebut Pak Ongki. Ya. Kalau disebut hari ini nanti nagih. Ya. Segera itu Pak Ong disusun Pak Ongki. Sudah cair. Segera disusun Pak Ongki insentif publikasinya. Mudah-mudahan cepat. Hari ini kalau Pak Ongki selesai bisa kita transfer hari ini kepada dosen yang sudah berhak menerima publikasi. Sinta 3, oh ya Pak Sultan ya. Sinta 3 ada 6 dosen FAI. Yang paling banyak adalah Sinta 4, ada 43. Ada 43 dosen yang menulis Sinta 4 di tahun akademik 2000 genap ya, semester genap 2023-2024, dan Sinta 5 ada 12. Yang cukup banyak juga non Sinta, ada 26 dosen. 6 dosen. Jadi mudah-mudahan nanti dari yang non Sinta ini bisa minimal ke Sinta 4 atau syukur-syukur bisa ke Sinta 2 karena insentifnya nanti bisa lebih besar. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita tracing dari ganjil 2022-2023, genap 2022-2023, ganjil 2023-2024 dan genap 2023-2024 memang ada kenaikan. Sekaligus jumlah pembilangnya dengan 71 dosen itu masih sangat minim. Tetapi sudah ada kenaikan. Jadi yang awalnya itu ada 32%, 52, 66 dan 76. Ini kalau kita rata-rata hanya 0,8% yang menulis first author atau single author. Gitu Pak Warek. Rata-rata semuanya berdampingan dengan mahasiswa. Tetapi tidak masalah ke depan dengan adanya aturan baru, SK Rektor baru yang nanti mungkin juga akan disinggung oleh Pak Warek. Nanti kita akan tampilkan juga SK-nya. Itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti atau dijalankan untuk ketentuan-ketentuan publikasi ini. Kemudian ini nggak bisa nggak bisa dihidupin ini Mas.
depan ini, biar Pak Warek gak lihat belakang. Double. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita lanjut saja dulu. Bapak Ibu sekalian, adanya penelitian, riset, dan publikasi itu tentu berjalan seiringan atau berdampingan atau sejalan dengan kenaikan jabatan fungsional dosen Fakultas Agama Islam. Nah, ini yang agak ini yang agak problem, sehingga kita ketika menyusun LED, kadang satu dosen itu kita pakai sampai 3 kali. Kenapa? Karena memang jabatan fungsionalnya di dosen yang home base di prodi, misalnya prodi PGMI, itu jafungnya masih belum memenuhi. Contoh, kemarin kita pakai Pak Hasan, Pak Akmal, Pak siapa lagi? Pak Munif, Pak Umar. Ini dipakai terus, di MPI dipakai, di PAI dipakai, di PBA dipakai, di PGMI yang terakhir dipakai. Ya. Untung masih medem, lamdik itu. Kalau agak melak sedikit ketahuan itu. Ini dosen kok punya 4 home base ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mohon kita dibantu untuk tidak berbohong ketika menyusun LED lagi dengan cara meningkatkan jafung. Ntar lagi kita tampilkan siapa saja yang harus naik dan siapa saja yang masih menunggu statusnya dan siapa saja yang wajib naik. Ada yang kita tandai warna merah, itu berarti sudah lebih 5 tahun atau 5 tahun atau lebih 5 tahun nggak naik. Itu ya. Itu sudah extraordinary crime itu kalau masanya Pak Musa apa? Iya. Jadi sudah harus naik. Ya. Ya. Sebentar, kita lihat ini apa ini? Sebentar ya. Kok enggak masuk? Ini jabatan fungsional, ini apa ini? Oh, sama ya. Sebentar kita lihat dulu yang berapa dosennya. Daftar jafung. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita mulai dari pertama, yang Pak Abu memang harus menunggu. Ya, walaupun sudah lektor tapi nggak bisa langsung naik. Kamu gimana caranya ini? Sebentar. Kurang ajar. Oke. Sebentar. Ini sudah muncul ya? Enso, gimana Enso itu? Udah muncul Mas. Gimana kalau kita tutup aja? Nah. Ntar lagi kita buka lagi. Nah ini ya, Pak Abu, ini sudah keluar lektornya, tapi harus menunggu 2 tahun untuk ke lektor kepala. Jadi dari sekarang sudah harus dipersiapkan. Syarat utama yang tidak boleh ditawar di lektor kepala itu adalah Sinta 2, first author. Meskipun nanti berdampingan ya, ada penulis kedua, penulis ketiga. Tetapi yang wajib adalah pengusul atau Pak Abu Khoir ini harus di first author. Kemudian saya sudah waktunya naik karena udah hijau itu ya, udah ini. Kemudian Pak Yakin, Bu Widat, Pak Faizin ini lupa gak di harus naik ini, wajib naik. Kemudian Bu Feriska, Pak Hambali masih harus menunggu 2 tahun. Bu Feriska kapan turun jafungnya? Ini ya 2023 ya. Ya, berarti harus dulu di tahun 2025 akhir atau di 2026. Nikmati dulu sudah serdosnya Bu. 2 tahun. Jangan naik dulu karena nggak bisa. Ini sama dengan saking rajinnya mau sholat duhur jam 10 nggak bisa. Ya harus nunggu sampai 2 tahun. Kemudian Pak Tauhid ini sudah apa namanya? Ya sudah waktunya. Kemudian Pak Idil Gufron, Pak Saiful Zoe, Pak Mualim ini sudah waktunya, sudah pas
Sudah pas kalau misalnya mau ngajukan Jafung di tahun ini sudah bisa. Sudah bisa begitu ya. Ini Pak Mualim ini 2002. Oh, sorry. Pak Mualim baru keluar ya. Oke. Ya, harus nunggu 2 tahun. Oke ya. Sorry. Pak Munif sudah waktunya ya. Sudah nunggu SK ya. Pak Musfi juga sudah waktunya. Sudah waktunya ngajukan. Kemudian Pak Zainuddin nunggu. Yang ada saja ya. Pak Rijal atau Pak Sofyan sudah waktunya naik juga ke lektor. Atau sudah keluar lektornya? Kapan keluar lektornya? Oh ya, sudah waktunya. Bareng dengan saya, ya sudah waktunya ke lektor kepala sekarang. Tapi harus serdos dulu. Ya, ya masih berlaku ya Pak Marek ya. Harus serdos dulu kalau lektor kepala itu. Ya, harus serdos dulu. Oh sudah serdos ya, berarti sudah iuran. Oh ya. Pak Sultan nunggu ya. Pak Umar sudah harus. Pak Sultan juga sudah harus, ya lupa tadi kemarin berarti ya. Sudah harus, Pak Zainul Fajri sudah harus, Pak Faiz sudah harus di perjalanan ya, Pak Faiz ya. Pak Basit menunggu 10 bulan. Oh nunggu SK turun ya. Sudah Pak Zayadi, ada Pak Zayadi ya, sudah harus naik Pak Zayadi. Sedang diajukan Pak Zayadi ya. Sudah serdos ya Pak Zayadi ya. Sudah serdos, oke. Karena kalau IAT itu lektornya masih 2, saya dan Pak Musolli. Kalau lektornya sudah 60%, Pak Zayadi lektor, Pak Basit lektor, itu sudah bisa unggul. Ya, karena ada syarat perlunya kalau di Ban PT itu. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, nggak perlu saya baca semua ya, silahkan dilihat sendiri namanya. Kemudian saya ingin lihat yang merah-merah. Di sini ada Pak Sahida, masih ada Pak Sahida. Ini merahnya sudah pekat Pak, sudah wajib. Ya, sebentar saya baca satu-satu dulu ya. Ada Bu Desi juga, sudah harus Bu ya. Oke. Kemudian Faisal ini cuti, Bu Rara juga harus naik ya. Kemudian ada Alip, mana Alip? Ya, sudah harus naik. Kemudian ada Mufidatul Hima ini juga harus naik. Ya. Bagaimana kalau tidak naik nanti ada slide berikutnya. Ya. Ada slide berikutnya. Ada lagi Pak Iqbal, hadir Pak Iqbal ya. Ya, Pak Iqbal, Pak Khalil juga harus sudah naik itu, sudah harus Jafung. Rana Jib ini cuti. Kemudian Said Al-Kamil berdiri. Said Al-Kamil berdiri. Ada ya? Ya, berdiri dulu Pak. Biar semuanya kenal ke Pak Said Al-Kamil. Berdiri Pak Kamil. Nggak datang. Ya, Pak Kamil juga harus diurus itu Pak Kamil ya, ke Pak Ansori, tanya syaratnya apa, ngisi dupa bagaimana, tanya ke Pak Ansori. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian, ini tracer dari jam fungsional karena memang kalau ada ketergantungan prodi dengan dosen, pasti itu ya. Kalau dosennya bagus, Jafungnya bagus, tridaranya bagus, publikasinya bagus, mesti prodinya bisa unggul, mesti. Ya, mesti. Biar tidak seperti yang kemarin, pinjem namanya Pak Akmal, pinjem namanya Pak Umar, Pak Hasan dan siapa gitu. Ini bolak-balik dipinjem terus gitu ya. Nah. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Tadi sampai di mana tadi? Mata ada lah. Bentar dulu. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, target ini perlu saya sampaikan ini, target apa namanya, target FAI tahun 2024. Biar kita memiliki kesadaran bersama untuk sama-sama memajukan Fakultas Agama Islam. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan dosen, tentu yang berkaitan dengan prodi dan fakultas itu lebih banyak.
kita menerima 106 target capaian kinerja di tahun 2024. Kita masih belum sampai 50% menuntaskan RKAT itu, tetapi yang berkaitan dengan dosen ada ini sudah yang kita akan bahas ini. Yang pertama 2 dosen dengan jabatan guru besar, 2. Ini tahun kemarin tidak tercapai, tahun kemarinnya lagi tidak tercapai, tahun ini juga tidak tercapai. Ya, kita banyak berharap kepada Pak Hasan dan Pak Akmal, ya, dan Pak Munif juga, sehingga lektor kepalanya keluar, nunggu 2 tahun lagi, sehingga guru besarnya bisa segera keluar. Ya, kalau sudah ada satu saja yang guru besar di Unuja, semuanya akan pede, akan mengajukan guru besar. Seperti Prodi MPI, dulu test case bisa unggul, semua Prodi pede untuk keunggul. Pak Ongki aja jadi pede Pak Ongki ya, walaupun mahasiswanya sangat sedikit, dosennya sedikit, pede ya untuk masuk ke akreditasi unggul, sehingga bisa benar-benar unggul. Nah, ini kita banyak berharap kepada 3 orang, ada Pak Munif, ada Pak Akmal, ada Pak Hasan. Mudah-mudahan segera dan kita mendapatkan semangat ya. Oh, kunde iya, kan begitu biasanya. Ya, seperti Serdos disuruh buat evaluasi diri macam-macam, kalau nggak ada contohnya kan sulit sekali itu. Tapi begitu dikasih contohnya, Pak Ongki kasih contoh, Pak De kirim semua, dikirim. Oh, cuma begitu Pak De. Kan kalau sudah ada contohnya mesti bilangnya oh cuma begitu. Ya kayak gitu. Oh cuma begitu ya, gitu. Karena itu sudah semangatnya kena sudah. Jadi harapannya guru besar ini bisa segera terwujud dan kita punya semangat itu semua. Ini dimatikan aja ini, Mas. Ikhlas. 9 dosen dengan jabatan lektor kepala. Hanya aja suaranya aja dimatikan. Oke. 25 ini 9 ini enggak tercapai. Kemudian 25 dosen dengan jabatan lektor kurang 3. Mari. Ini segera ini siapa yang akan mengajukan lektor? Ini kita targetnya itu sudah 22 dan kurang 3. Oh ya Pak Mustafa, mau ujian tertutup apa mau lektor dulu? Oh lektor dulu ya, oke. Nanti kalau sudah lektor, kas keterima Jafung, langsung 3 juta Pak Mustafa. Beda dengan AA, kayak Pak Saifuddin ini kan masih 27. Pak Saifuddin ini walaupun Serdos masih 27. Gitu. Oke ya, lanjut. Pak Saifuddin, ini ES Pak. Ya, pengelola profit. Kemudian 3 prodi terakreditasi unggul ban PT sudah tercapai kalau ini. Ya, alhamdulillah ini ada PGM. Mudah-mudahan MPAI menyusul akhir tahun. Ya, Pak Munif ya. 20 dosen berpendidikan S3 tercapai. Kemudian 20 penelitian dengan biaya dalam negeri di luar PT tidak tercapai. Ini kaitannya dengan Litab Dimas. Ya. Tidak tercapai Pak Edi. Jadi kalaupun dosen nanti tidak mau meneliti, jangan pelit-pelit mau dikasih ke namanya ke orang. Kira-kira begitu. Ini bukan persoalan dana saja, keuangan saja, tetapi ketika akreditasi itu mesti ditanya, Pak, berapa jumlah dosen yang mendapatkan hibah dari luar negeri, dari dalam negeri, itu mesti ditanya. Dan itu poinnya, penelitian di akreditasi itu sangat tinggi, 4, poinnya 4. 8 apa 4 ya, Pak Holil itu yang ingat itu. Ya, kira-kira begitulah, sangat tinggi yang penelitian ini. Sehingga teman-teman nanti diberi semangat Pak Warek ini supaya seperti Pak Warek punya 20 skip. Ya saya cuma 3. Itu orang luar semua. Gitu Pak Edi, lolos Pak Edi ya. Alhamdulillah menyumbangkan ya berdokumen untuk akreditasi prodi PAI nanti. Itu Pak Munif ya. 46 dosen yang mendapatkan sertifikasi kompetensi level nasional di di LSPK ya, LSPK ada kebahasaan, ada travel tour apa kemarin itu Pak Walim ya dapat ya, itu biayanya gratis Bapak Ibu sekalian, silakan menghubungi Pak Andi, bisa dibuat buka
KBIH. Jadi Pak Muallim ini sudah bisa buka KBIH, tinggal cari jamaahnya aja. Kalau sertifikat profesinya sudah dapat, tinggal jamaahnya aja yang belum dapat. Itu. Ya. Oke. Kemudian 30 prestasi dosen dalam bentuk visiting professor, keynote speaker atau invited speaker, kemudian staf ahli perusahaan dan lain-lain. Ini yang sering menghubungi saya itu hanya Pak Sofyan. Yang lain masih belum. Pak Sofyan ini gercep, kalau ada Malaysia mangkat pokoknya lah gitu ya. Kemarin ke Singapura berangkat gitu. Pokok challenge nggak ada. Nah itu tahun ini Pak Sofyan sudah menyumbangkan 2 berkas untuk akreditasi di FAI. Ya, jadi Malaysia dan mana kemarin? Thailand ya, Malaysia dan Thailand. Ini Kemendes ya, itu dalam negeri. Yang luar negeri oke. Ya dalam negeri juga boleh, dalam negeri boleh. Walaupun poinnya tidak segede di luar negeri. Nah ini teman-teman dosen yang lain, misalnya Pak Sultan mau ke Saudi, ada seminar di Saudi, minta SPD ke Unuja, sekalian umroh. Pak Muallim jangan terlalu sering ikut ini, apa namanya, online itu, sekali-kali keluar Pak Muallim ya. Kalau online Pak Muallim sering sekali ini. Tapi keluarnya yang berdampak kepada jalan-jalan di luar, apa cari pengalaman itu masih belum. Ya saya juga belum begitu ya. Tapi kan tugas saya kan bukan untuk diri saya, tapi mendorong teman-teman. Ayo, ayo kita ikut seminar atau ikut international conference di luar begitu ya. 9 artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi kurang 4. Tadi kan 5, ini kurang 4. Berapapun Bapak Ibu sekalian biaya yang ditimbulkan dari APC atau ya uang yang ditimbulkan dari kita submit di jurnal itu pasti kita akan cairkan 100%. Plus 30% ya Pak Warik ya. Plus 30%. Jadi kalau misalnya 20 juta, 30%-nya berapa? 6 juta. Kita akan berikan 26 juta. Jadi gratis dapat bisa ke lektor kepala atau bahkan bisa ke profesor, biayanya masih ditanggung oleh Unuja. Plus 30%, 6 juta. Ini maksud saya itu sayembara yang cukup luar biasa, meskipun tidak diimbangi dengan penulis-penulis yang dosen-dosen kita yang menulis ini. Itu pasti 100%, jangan khawatir Bapak Ibu. Nulis di jurnal sesuai dengan ketentuan SK Rektor, 100% kita akan cairkan. Itu Pak Ong ya? Segera disusun, kita buktikan hari ini Pak Ong. Kita betul-betul cairkan hari ini. Oke, kemudian 3 artikel terindeks WOS. Ini belum juga, gak ada satupun kita masih yang yang terindeks WOS. Kemudian 14 publikasi buku dosen. Tadi pagi saya tanya ke Pak Ismail. Pak Ismail, sudah ada berapa dosen? Sudah ada berapa dosen FAI yang nyetorkan buku ke LP3M? Masih ada 4. Sudah ada grupnya kita, ya sudah ada grupnya, tapi masih 4, masih kurang 10 Bapak Ibu sekalian. Apa haknya? Haknya adalah 2 juta untuk Bapak Ibu sekalian. Oh berubah Pak Warik. Itu 3 juta itu 1 jutanya untuk daftar ini, HK pembiayaan. Jadi yang diterima oleh dosen itu 2 juta. 2 juta, jadi 1 jutanya itu untuk pembiayaan. Ya, untuk bebas Pak Warik ya, nggak di LP3M. Begitu Bapak Ibu sekalian, tapi sebaiknya di LP3M. Pak Edi kasih kode barusan ke saya. Di LP3M biar seragam, layoutnya biar seragam, covernya biar seragam, dan ininya biar seragam. Kecuali Bapak Ibu minta diterbitkan secara cetak, itu beda lagi. Ya, ditanggung sendiri itu. Tanggung sendiri. Jadi biaya cetaknya itu sangat mahal. Pak Edi, berapa Pak Edi kalau 100 eksemplar? Ketebalan ya, rata-rata 7, wah 75 kali 100, berarti 7.500.000, sangat besar sekali. Jadi mending soft copy saja. Kalau Pak Rojabi, ada Pak Rojabi. Kalau Pak Rojabi nggak bisa soft, harus hard, karena itu laporan ke Litbang Dimas.
Jangan jangan diambil labanya terus. Hanya luarannya juga dicapai, dipenuhi ya. Jadi kalau Litap Dimas kalau mencantumkan buku itu harus hard copy yang distorkan kepada Litap Dimas. Makanya kita yang ngerti di situ buku itu kita hindari karena itu harus cetak. Harus cetak. Oke ya. Ini Bapak Ibu, 14 buku ini masih kurang 10. Silahkan yang punya naskah, yang mau nulis, mumpung masih sekarang bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Ya. Yang sudah ready naskahnya, ajukan. Asalkan sesuai dengan mata kuliah atau RPS di masing-masing prodi. Jadi kalau di prodinya ada mata kuliah tentang ekonomi mikro, nulis sudah ekonomi mikro. Ya, harus ke kaprodinya dulu, minta rekomendasi ke prodinya. Khawatir nanti buku tersebut sudah ditulis oleh dosen yang lain. Jadi minta ACC dulu ke prodinya. Jadi prodi nanti meng-ACC. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu laporan Fakultas Islam, laporan Fakultas Agama Islam kepada Pak Warek dan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian memasuki perkuliahan, kita pastikan tanggal 6 Oktober 2024 kita mulai masuk kuliah. Jadwalnya, SK-nya sudah ada di belakang, bisa Bapak Ibu sekarang ambil. SK non fisiknya atau soft copy-nya sudah kita kirimkan ke email. Jadi kemarin itu kita kirimkan ke email, tapi Bapak Ibu ada yang komplain kepada kita, saya nggak menerima. Gitu ya, saya nggak menerima. Akhirnya kita sekarang buat dua, buat yang hard copy, juga buat yang soft copy. Jadi insya Allah sudah menyebar semua jadwalnya, kemudian surat tugasnya sudah kita berikan. Tidak ada alasan lagi tanggal 6 hari apa Pak IJ? Hari Ahad kita sudah mulai pembelajaran. Mohon Bapak Ibu Kaprodi nanti dihubungi dosen-dosennya, mahasiswanya dihubungi sekaligus nanti diantarkan ke kelas, terutama yang maba. Karena maba itu baru masuk kelas-kelas tuh nggak tahu, biasanya agak ribut. Agak kredit di hari pertama. Apa saja Bapak Ibu sekalian yang harus dipenuhi di ketika masuk perkuliahan semester ganjil 2024-2025 ini? Pertama RPS. Silakan Bapak Ibu dosen koordinasi dengan Kaprodi. Ya, koordinasi bukan tapi koordinasi dengan Kaprodi. Tergantung Kaprodinya nanti. Ya. Ya, nanti kasih tahu seperti apa formatnya, seperti apa contohnya dan seterusnya. Silakan koordinasi dengan Kaprodi. Kontrak perkuliahan, ya. Kontrak perkuliahan itu mesti diminta ketika akreditasi. Ya, di LPIP juga diminta. Rubrik penilaian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kuliahnya online, jadi misalnya separuh-separuh atau ada 3 pertemuan yang online, maka ini juga harus jelas, RPS-nya juga harus sinkron dengan daring. Jadi mau kuliah daring, tidak sama Bapak Ibu sekalian, kuliah daring dengan kuliah luring, RPS-nya tidak sama, kemudian metrik penilaiannya juga tidak sama, maksud saya rubrik penilaiannya juga tidak sama, kemudian media pembelajarannya juga tidak sama. Nah ini silahkan nanti bisa, semester kemarin sudah ada pelatihan tentang RPS, untuk selanjutnya silahkan koordinasi dengan Kaprodi. Dan terakhir, daftar hadir di e-learning. Jangan sampai kemudian daftar hadir manual karena itu tidak terrecord oleh LPIP. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, untuk tahun semester kemarin LPIP masih agak lunak. Kenapa? Karena meskipun Bapak Ibu full, kadang ngisinya itu satu hari ngisi 16 pertemuan ada. Hanya dilaporkan kepada dekan. Tidak saya laporkan kepada Kaprodi, jadi otomatis nggak sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, hanya saya datanya. Ada dosen yang dia hanya masuk 6 kali tatap muka, tapi ditulis 16. Itu ketahuan. Ketahuan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa dibohongi, datang tidak masuk, kemudian dikodok dengan jam yang sama. Dikodok itu kan biasanya dengan jam tidak sama kan ya. Jadi kalau ada 2 jam mesti kodoknya kalau 3 pertemuan ya 6 jam, misalnya begitu misalnya. Ini enggak, 3 pertemuan dikodok, dirapel menjadi 1,5 jam. Gitu. Sehingga ngisi di e-learning langsung dirapel. Itu
walaupun terhitung 100% secara angka kumulatif di bawah, tetapi itu ketemu oleh sistem. Ya, ketemu. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini titipan Kaprodi, ya titipan Fakultas Agama Islam juga, dosen wali ya. Nanti Kaprodi akan mempertemukan dosen tetapnya Bapak Ibu sekalian bertemu dengan maba. Karena maba itu kalau tidak dipertemukan dengan dosen walinya sampai dia semester 8 tidak akan pernah bertemu. Ya. Ya, online saja. Itu pun bertemunya di dunia maya ketika pemrograman. ACC gitu aja. ACC. Nah, padahal tujuan dosen wali itu sebenarnya adalah membimbing mahasiswa. Yang pertama adalah akademiknya ya. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi keberhasilan KHS. Jadi misalnya ada mata kuliah yang masih jelek, ini aja dulu diprogram, dikuasai dan seterusnya. Kemudian memotivasi mahasiswa yang gagal studi. Misalnya ada mahasiswa yang tidak pernah masuk, itu mestinya menjadi tanggung jawab Fakultas Agama Islam, juga menjadi tanggung jawab dosen wali. Pendampingan kompetensi keagamaan. Nah, karena untuk lulus di Fakultas Agama Islam dan di UNUJA itu harus lulus 2 sertifikasi, yaitu Furdul Ainiyah dan baca tulis Al-Quran. Furdul Ainiyah sederhana, kunut, kemudian tahiyat, ya, niat sholat dan seterusnya. Artinya kalau nggak hafal ini teman-teman mahasiswa itu berarti dia nggak sholat. Kalau junub berarti nggak adus, gitu ya. Sehingga harus dibina dan didampingi oleh dosen wali. Konsultasi tugas akhir mahasiswa. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian ke depan kasih waktu kepada mahasiswa untuk bertemu minimal sebulan sekali, minimal lah. Di ruang dosen bisa ditempati. Buat grup dosen mahasiswa bimbingan atau dosen wali itu, perwalian itu, nanti diinfokan. Hari Kamis silakan temui saya di ruang dosen kalau ada konsultasi apa macam-macam gitu ya. Sehingga pertemuannya tidak hanya di e-learning. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ini kemungkinan slide terakhir ini. Kewajiban khusus dosen Fakultas Agama Islam. Nah, memang saya taruh terakhir ini. Harus naik jabatan fungsional. Nah tadi ya saya jelaskan begitu ya. 3 tahun sejak ditetapkan dosen tetap yayasan. Jadi yang belum punya jabatan fungsional ada Bu Desi, Pak Alip, Bu Devi, Bu Widat sudah keluar. Bu Widat, mana Bu Widat tadi? Bu Widat yang ES sudah keluar. Sudah keluar ya? Ya. Yang belum keluar itu 3 tahun. Jadi sejak ditetapkan dosen tetap tidak jafung, hati-hati. Nanti kita akan kirim, kok hati-hati ngancam gitu ya. Ya artinya kita akan dorong, kita akan kasih pembinaan untuk melakukan kenaikan jabatan fungsional. Itu Pak Faiz udah manduk-manduk di belakang itu. Ini ke Pak Faiz juga nih kayaknya ya. Pak Holil, mana Pak Holil? Pak Said sudah, ya sudah Pak Said. Sudah belum? Oh sudah proses, ya belum ya. Segera itu Pak Said Al-Kamil, karena terhitung sudah 2015 SK-nya Pak Said itu. Berarti sudah ada tahun. Ya, sudah extraordinary juga sudah. Ya, merah. Jadi kalau dikasih stabilo itu stabilonya warna merah Pak Said, ya. Itu wajib. Tahun depan sudah harus apa? Jafung. 3 tahun sejak TMT, tanggal mulai apa TMT lah? Tanggal mulai tugas. Bukan. Tanggal mulai tugas ya. Terhitung mulai tanggal. Artinya kalau di 3 tahun sejak ditetapkan sebagai SK yayasan tidak jafung-jafung, tidak AA, maka kita akan dampingi atau kita akan dosen dosen tidak tetapkan. Ya. Ya ini karena Pak Basit ini bergantung semua ini, prodi-prodi ini menunggu teman-teman dosen semua ini. Jadi jangan harap prodinya bisa unggul kalau dosennya masih AA atau masih tidak jafung. Itu ya. 4 tahun sejak TMT akan dilakukan pembinaan.
5 tahun sejak TMT akan diberikan surat peringatan. Nah, ini yang 7 sampai 10 ini. Ya, diingat-ingat ini ya. Tadi itu ada itu. Beliau 7 sampai 10 tahun sejak TMT ditetapkan sebagai dosen tidak tetap. Ya. Ya tetap menjadi dosen tapi akan dihonor tidak tetap. Berapa SKS dia ngajar, maka akan itu yang akan kita akan rekomendasikan ya, bukan kita ya, bukan FAI, tetapi FAI akan memberikan surat kepada UNUJA, kepada pimpinan untuk menindaklanjuti dosen-dosen yang stagnan, ya, yang stuck, tidak ada pergerakan selama 5 sampai 10 tahun ini. Kemudian yang kedua, minimal melaksanakan pembelajaran karena ini wajib, ya, 75% dari 16 kali tatap muka atau 14, ya, 14-13. Kemudian publikasi artikel minimal 2 kali dalam setahun. 2 semester artinya setahun akan dilakukan pembinaan. Ya sudah ada datanya di kami, sudah di-tracer oleh Kaprodi semua. Siapa saja dosen yang tidak memiliki publikasi sudah ada datanya. Tinggal nanti kita kirimi surat, kita hitung apakah dia sudah 2 tahun atau 1 tahun. Maka nanti kalau dia sudah 2 tahun, setahun setengah sampai 2 tahun, tidak ada publikasi sama sekali, akan ditetapkan sebagai dosen tidak tetap. Ya ini karena memang, kan begitu Pak Warek ya, tidak apa-apa Pak Warek. Karena memang begitu memang. Kalau mandek itu yang bahaya ke prodinya. Prodi bisa jadi tidak terakreditasi. Untung itu KPI kemarin. Ini KPI ini sedikit, dosennya jafungnya sedikit. Ya, kemudian publikasi yang linier dengan prodinya. Kalau dosen sudah oke, sudah bagus. Lektor sudah bagus, kemudian S3-nya sudah bagus, tetapi penelitiannya tidak linier dengan prodi. Nah, ini yang menjadi kegalauan kita. Sehingga upaya-upaya kita di Fakultas Agama Islam selama 2 tahun terakhir menjelang Bu Zakia mau menikah itu. Oh, Bu Zakia Ramadhani. Ya. Menjelang Bu Zakia, iya, Bu Zakia Ramadhani. Oh, ada 2 ya Bu Zakia ya. Oh ya. Nah, yang Bu Zakia Ramadhani itu kita bingung Bapak Ibu sekalian. Bingung kenapa? Karena ini kalau ndak maju maka akan TMSP. Kalau tidak maju, kalau tidak maju TMSP, kalau maju bahaya, bisa turun ke C. Percuma unggul 3 tapi ada yang turun. Sama dengan kayak prodi PAI tadi itu. Percuma juga Pak Munib 100%, kemudian Pak siapa yang rajin ya, PAI ya. Ya Pak Tauhid 100%, ini banyak 100%. Tapi ada 2 dosen yang 30%, 20%. Nah itu yang merusak rata-ratanya itu. Nah begitu. Oleh karena itu untung KPI itu langsung apa kemarin, lolos pantau ya. Alhamdulillah lolos pantau, dapat syafaat itu. KPI itu dapat syafaat, jadi kita pas sibuk-sibuknya surat dari Ban PT datang. Nah, akhirnya kita lolos pantau Pak Warek. Jadi kita fokus ke PAI. Kalau PAI sudah selesai, 2 PAI dan PS. Kalau PAI dan PS ini sudah selesai, berarti di FAI ini sudah selesai, sudah akreditasinya, tinggal nunggu 5 tahun lagi. Ya, jadi prodi sudah bisa mengembangkan kapasitasnya di luar. Kayak Pak Ongki yang belum S3 ini, itu bisa segera diselesaikan. Gitu ya. Oh iya, satu lagi lupa saya. Harus S3. Ya S3 Pak Warek ya. Pesanan ini. S3. Pak IJ sudah mau selesai, Pak Basit progres, Pak Muzamil sudah fresh ya, sudah fresh graduate, Pak Ongki. Oh, ya, Pak Ongki, Pak Rahman Gibol, gimana kabar? On the way ya. Jangan kita santai saja ini ya, jangan dianggap serius Pak Gibol. Biasa aja Pak Gibol ya. Ya Pak Gibol. Pak Gibol, Pak Mustafa sudah on progress. Siapa lagi yang on progress ini? Pak Sofyan belum? Pak Sofyan segera. Oh, sudah ya? Oke. Pak Saifuddin yang belum. Ayo Pak Saifuddin. S3 Pak Saifuddin. Ya. Pak Saifuddin S3. Pak Saifuddin S3.
Ya, kalau S3 itu jangan pindah-pindah. Habis dari UINSA pindah ke UIN Malang, nggak boleh. Pindah. Itu ya. Ya, mudah-mudahan yang sedang on progress ini cepat selesai. Ini saya absen aja ini yang belum-belum ini. Pak Musfi. Kapan Pak Musfi mau S3 Pak Musfi? Itu. Ya. Unuja sudah memberikan fasilitas pinjaman lunak non bunga. Iya benar. Kalau yang non serdos itu 500 per bulan. Kalau yang sudah serdos 1 juta. Jadi serdosnya kan 2.700.000 kalau yang AA. Jadi 1 jutanya dibuat bayar talangan S3. Kalau tidak mau beasiswa 1.500.000-nya buat talangan perumahan. Kan masih cukup. Betul kan? Enggak, kemarin soalnya ada. Sampean pokoknya harus S3. Pak, talangan perumahan saya masih tinggi. Sudah bagi 2 aja. Gitu. Kalau saya kan tidak punya talangan perumahan. Karena perumahan saya itu di perumahan Asmara. Asri Mertua Indah. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Pak Mahbubi, ya, Pak Mahbubi ini, kapan mau S3 lagi? Mau S3 lagi. Mau S3. Mau ada laginya. Kapan mau S3? Oh segera ya, oke. Siapa lagi ini? Pak Fajri, Pak Rofiki. Tahun depan ya, harus segera ini. Mana yang belakang? Pak Ulum. Kapan Pak Ulum? Nah, tahun depan ya. Yang putri. Pak Zayadi, mau S3 di Jakarta atau di mana? Kok tidak lanjut kemarin? Segera. Karena Bapak Ibu sekalian, kemarin di grup dosen itu, kalau tidak salah, kita sudah memberikan warning ya, saya sampaikan aja. Jadi ada warning, yang tidak lektor di tahun akademik genap 2024-2025, dan yang tidak S3, dan atau tidak S3, meskipun jabatannya asisten ahli di tahun akademik 2024-25 genap, tidak boleh nguji. Tidak boleh nguji orang. Bukan, pengumumannya sudah setahun yang lalu kita sebar. Begitu ya? Ingat ya? Ya, kita beri 1 tahun. Setahun. Jadi tinggal pilih, mau lektor dulu kalau kayak Pak Mustafa tadi, mau lektor dulu atau mau langsung S3. Nah, bareng. Jadi ngujinya biasanya 12 mahasiswa bisa 22 mahasiswa. Gitu. Aman ya? Oke, siapa lagi yang belum S3 ini? Sebentar, saya cari yang belakang, yang putri-putri. Ini, Bu Vivi, kapan Bu Vivi? Bu Vivi, Bu Feriska, Bu Widat, Bu siapa lagi yang PBA itu Pak Mualim? Lupa saya. Bu Yayah, Bu Isnol, Bu Rifkoh. Banyak ini. Siapa lagi yang paling belakang siapa? Bu Isnol. Kapan mau S3? Bu Eka, ya. Gantian sama suaminya itu. Kapan mau S3? Oh iya, sudah serdos. Bagi dengan cicilan perumahan. Ya. Oke. Gitu Bapak Ibu ya, nanti kita akan evaluasi kembali khusus yang S3 ini. Oke. Baik, sudah habis ini Pak Warek. Terakhir ada morning charity. Nah, ini yang kemarin ditagih di grup mana itu? Ya sudah. Ntar lagi saya tampilkan datanya. Ya sudah. Yang sudah. Yang belum, enggak masalah. Nah, ini charity neck. Morning charity ya. Jadi saya tampilkan saja datanya. Ini dari Pasca, dari BWK atau ya enggak apa-apa kan? Apa? Yang enggak bayar enggak ditekan kok. Seikhlasnya, tidak menekan. Ya. Menekan. Oh iya, ini apa Pak? Ini sumbangan saja untuk beliau-beliau. Tidak diminta oleh beliau, tetapi ini inisiatifnya teman-teman Unuja. Pasca ya ada, BUAK ya ada, FHI ya semua diminta. Kalaupun teman-teman
Ini yang diminta kemarin tuh yang serdos saja kemarin. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang non serdos mau nyumbang nggak masalah. Seperti teman-teman pasca, Pak Herman nyumbang, Pak Rizkuha nyumbang, siapa lagi itu satunya Pak Sahrul nyumbang. Nah, ini terserah tapi ya, tidak ada penekanan, tidak ada ini. Tapi saya tetap buka, ini nggak penting, ikhlas nggak penting, yang penting masuk uangnya. Ya, yang penting masuk uangnya. Tampilkan. Oh ini ya, oke. Nah, kita tampilkan. Saya tidak berani kalau di atasnya Pak Warek, jadi Pak Warek harus paling atas. Ya, kalau ada dosen FAI yang 2 juta, saya tambah. Tidak apa-apa, kan memang begitu skemanya. Ya, bongsong bekoh maju. Jadi, ini ya, ini teman-teman silakan dilihat sendiri. Gak penting ini ikhlas gak penting, yang penting masuk. Nah, ini ada Pak Hasan, pemimpin. Ya, kalau saya di atasnya Pak Warek gak bisa. Kan gitu Pak Warek ya. Nggak enak sendiri. Ya, tapi kalau ada dosen FAI yang di atasnya saya tambah lagi. Saya tambah lagi. Ya. Saya lihat punyanya Bu Niken kemarin. Wih, Bu Niken Pak Fajri kok 1000, saya tambah 200 Pak. Supaya di atasnya. Begitu kan? Nggak perlu tambah, nggak perlu mendapatkan nilai 4 kalau 3 aja cukup. Kan gitu. Ya, ini ya. Ya, Pak Sultan ada Pak Sultan. Ya, Pak Agus sudah ada, Pak Idil sudah ada, semua sudah ada di sini ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Tidak ada paksaan. Semuanya 19.500 akan diberikan serentak, tidak sendiri-sendiri. Jadi akan diberikan kepada beliau oleh siapa ya? Oleh Unuja lah, bukan oleh kita. Kita serahkan semua, diserahkan ke Unuja, nanti Unuja yang akan memberikan. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini tidak penting ikhlas tidak ikhlas. Nama-nama daftar hadir ini nanti juga akan disertakan. Rosak. Ya, ini Bapak Ibu ya. Silakan kita. Ya, silakan difoto, tidak perlu dicatat, difoto saja. Nanti konfirmasi kepada Pak Ali. Kita tunggu 2 menit Pak Warek ya. Menunggu teman-teman moto. Dan transfer. Kalau pakai kiris harus izin Pak Warek ke BNI ya. Itu kalau kita buat kiris sendiri waktunya hanya 2 menit. Ya. Jadi silakan difoto Bapak Ibu. Iya, kalau 250-an seluruh dosen Unuja. Di Manje itu dapat 40. Di Manje itu dapat 40. Iya, Manje itu. Juta. Di Manje itu Unuja 19.500. Masya Allah. Serdosnya jauh loh dengan Manje loh. Manje itu sergurnya berapa ya? 1.800.000 kalau guru Pak Warek ya. Ya itu kan, ya itu dah. Tapi tidak ada paksaan ya, sekali lagi ya, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Nah, tidak ada paksaan, tetapi kalau misalnya teman-teman ikhlas, kok ikhlas sih? Mau, tidak perlu ikhlas ya, mau transfer saja. Ya, yang tidak transfer tidak akan ditulis kok, tidak ada ngefek apa-apa ini. Gitu ya. Silakan difoto. Sudah Bapak Ibu sekalian ya? Sudah. Pak Ongki namanya belum muncul Pak Warek. Iya. Padahal cair itu. Hah? Bukan hanya cair. Publikasinya 4. 1 disedekahkan, yang Sinta 2 lumayan. Sinta 2 saja disedekahkan. Oke, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami laporkan kepada Pak Warek, kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, evaluasi kita di Fakultas Agama Islam. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang keliru, tidak berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Itu biasa kita ya, kerja begini ini ketika rapat itu biasa. Jadi Pak Gibol tadi ketika disinggung jangan ambil hati, tapi diseriusi gitu ya. biar tidak rename ketiga kalinya.
Oh ya, Pak Edi kapan S3? Keluar Pak Edi tadi pembahasan S3. Ya itu. Segera Pak Edi ya. Segera S3. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kita akan lanjutkan dengan pelatihan yang akan diisi oleh Pak Warek. Ya kurang lebih 1 jam atau lebih sedikit lah. Nanti kita akan dilanjutkan dengan makan tabek. Jadi konsumsinya nanti tabek supaya sejajar semua ini ya, makan bareng gitu kayak pondokan itu sudah. Nasinya tabek, yang putri ya putri. Enggak, tabek gulungan itu Pak Warek. Ya, simbol moderasi katanya Bu Feriska ya. Ya, artinya membangun keakraban ya untuk kita semua dosen semua. Itu saja mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Hasan Baharun, MPD.